Chapter 1196 Kesengsaraan Surga. Sein Qiluo melepaskan desisan yang jelas dan memuntahkan untaian energi esensi asal. Itu berubah menjadi jiwa ilahi dan bergegas untuk memblokir tangan besar itu. Dia pasti tidak bisa membiarkan kuali obat jatuh ke tangan pihak lain. Tidak ada gunanya. Kalian hanya membuat gaun pengantin tanpa hasil. Yang selamat dari Istana Bintang semuanya akan mati. Tidak ada satupun yang akan selamat. Kekuatan sihir Hell's Killing Sein seperti lautan bintang. Niat membunuhnya seperti lautan. Energi darahnya sangat menakutkan dan meluap ke langit. Dia terlihat seperti sekantong tulang dengan tubuh yang layu, tapi kekuatannya berada di puncak. Di tangannya ada sebuah artefak dewa kuno. Belati yang menakutkan melesat dan membelah jiwa energi esensi asal bawaan Qiluo semudah menghancurkan rumput kering dan menghancurkan kayu busuk. Ini adalah bencana besar. Mereka berdua adalah orang suci pembunuh, tapi dia jauh lebih tua dari Qiluo. Dia memiliki banyak pengalaman dan niat membunuhnya bahkan lebih kuat. Dia hanya perlu mengambil tindakan terhadap satu jiwa, jadi dia secara alami bisa meratakannya dalam sekejap. Dia mengacungkan belati hitam itu. Garis cahaya hitam melintas, dan beberapa kepala jatuh. Orang-orang di depan kuali itu mati dengan keluhan yang tersisa. Kemudian, tubuh mereka meledak pada saat itu juga dan berubah menjadi kabut darah. Ini adalah 6 orang dari desa surgawi yang bertugas menjaga api bumi di bawah kuali obat. Pada saat ini, mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengeluarkan suara sebelum mereka berubah menjadi tulang yang patah dan darah di bawah kekuatan suci. Dia terkekeh dingin seperti pisau es yang mengikis tulang. Kalian telah bekerja keras untuk memurnikan obat yang begitu hebat. Aku akan mengingat kalian semua. Kalian semua bisa pergi dengan tenang. Di sisi lain, Qiluo meraung dengan marah, tapi dia tidak bisa melepaskan diri dari lawannya. Mereka berdua adalah orang suci pembunuh, jadi dia menggunakan segala macam metode. Niat membunuh menelan gunung dan sungai, menebang semua tumbuhan. Rentetan demi rentetan cahaya berdarah meninggalkan beberapa luka di tubuh Killing Sein. Dia meneteskan darah, tapi dia tidak bisa benar-benar melenyapkan pihak lain. Generasi muda akan melampaui kita pada waktunya. Kau benar-benar bisa menggunakan niat membunuhmu untuk melewati formasi pembunuhan kuno untuk melukaiku. Kau benar-benar tidak sederhana. Orang suci pembunuh dari alam fana menggunakan jari layu untuk mencelupkan ke dalam darahnya sendiri dan mencicipinya. Semua jenis benda kuno melayang di sampingnya. Itu sebenarnya adalah formasi pembunuh kuno bergerak yang bisa melindungi tubuh dan menghancurkan musuh. Dia tertawa menyeramkan dan berkata, cabut rumput liar dan hilangkan akarnya. Jangan biarkan satu pun hidup. Biarkan istana bintang dihancurkan. Haha. Di sisi lain, Sein pembunuh neraka tertawa dengan kejam. Dia memandang ke bawah ke arah desa surga, tubuhnya yang keriput tampak menyeramkan dan iblis. Neraka dan dunia manusia akan sangat makmur. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang telah memberikan keberuntungan alami yang luar biasa ini. Dia mengangkat tangannya dan meraih kuali besar itu, sangat puas. Di saat yang sama, niat membunuh yang gila muncul di matanya, memandang rendah semua orang dari desa surga. Sebuah Ancient Sein Meh muncul entah dari mana, bersinar dengan kilau biru tua. Jizi menyerang, melepaskan Void Rain Slash ke arah punggungnya. Siu. Sein pembunuh neraka memiliki senyum kejam di wajahnya. Telapak tangannya yang bertulang menamparkan di belakangnya. Dalam hal membunuh, siapa yang bisa dibandingkan dengannya? Bahkan Jizi, yang telah menguasai dao kehampaan agung, bukan tandingannya. Bang! Tanda cakar yang menakutkan muncul di meja Ancient Sein, dan itu dikirim terbang. Di dalam alat perang itu, mata Jizi terasa dingin. Dia terus bergerak, mengoyak kehampaan dan terus menghancurkan ilusi. The Killing Sein terlalu menakutkan. Dia adalah Raja Pembantaian, metodenya menakutkan. Dia hampir dengan paksa meraih Jizi yang telah memahami teknik rahasia Kaisar Void. Mengaum. Raungan panjang terdengar. Pangeran Suci tiba, memasuki alat perang emas. Dia memegang tombak emas di tangannya, menggunakannya seperti tongkat besar. Dia menyapukannya, auranya melonjak seperti lautan. Sebuah suara ding terdengar. Hell's Killing Sein dagger berkiblat, membelah tombak itu. Setelah beberapa putaran, tombak itu menghilang dari lokasi aslinya. Ketika muncul kembali, itu hampir membelah meja emas. Dia memaksa Pangeran Suci untuk segera mundur. Kekuatan bertarungnya lebih rendah, dan akibatnya, dia hampir terluka. Istana Bintang telah lama membusuk. Sisa-sisa semuanya akan terhapus hari ini, benar-benar hancur. Orang suci pembunuh yang bertarung melawan Qiluo berkata dengan dingin. Sein pembunuh neraka memaksa kembali Pangeran Suci.
Dia juga mengangguk sambil mencibir dan berkata, benar, kalian semua akan mati. Kalian seharusnya sudah dimusnahkan sejak lama, sama seperti leluhur kalian, sampai darah mereka habis. Dia meraih ke arah kuali energi semua kehidupan lagi, tapi gerakannya sangat lambat. Dia melirik ke arah Pangeran Suci dan Jizi, menunggu mereka datang dan merebutnya. Hentikan dia! Hentikan dia! Pangeran Suci dan Jizi bergegas maju lagi. Namun, pada akhirnya, mereka bukanlah orang suci, dan ini adalah orang suci pembunuh yang paling mengerti pembantaian. Mereka tidak berhasil, dan mereka sendiri hampir terluka. Belati hitam pekat melesat lewat. Seorang pria parubaya dari desa surgawi jatuh, darah menetes di mana-mana. Semangat primordialnya hancur, kematiannya sangat menyedihkan. Hell's Killing Sein secara alami melakukan ini dengan sengaja. Segalanya berada dalam genggamannya. Dia ingin membunuh orang-orang desa surgawi satu per satu. Dia meraih kuali besar itu lagi, gerakannya lambat. Dia masih menatap Jizi dan Pangeran Suci, tatapannya dingin, seolah-olah dia menunggu mereka untuk mengambil tindakan. Tiba-tiba, kuali besar itu bergemuruh, berubah menjadi seberkas cahaya abadi. Kekuatan Dao mengejutkan langit, dengan cepat menabrak telapak tangannya. Pada saat yang sama, Ye Fan yang tersembunyi dalam kehampaan membuka matanya. Tatapannya mengintimidasi, melepaskan cahaya dingin seperti listrik. Semua pemandangannya yang tidak beraturan menyatu, menenggelamkannya ke dalam. Cahaya berdarah berkedip-kedip. Setengah dari tubuh Killing Sein hancur parah, hampir hancur oleh pemandangan yang tidak beraturan. Aura All Life Energy Cauldron sangat menakutkan, menghancurkan ruang angkasa dan melepaskan kekuatan yang luar biasa. Itu menghantam lengan Hell's Killing Sein, untuk sementara membuat tubuhnya kehilangan keseimbangan. Justru karena inilah adegan tidak beraturan Ye Fan menjadi efektif, membunuh orang ini sampai dia bersimbah darah. Ye Fan menggunakan metode rahasia Celestial Court yang tak tertandingi untuk meluncurkan serangan diam-diam yang ditargetkan. Jika itu adalah orang lain, mereka akan menumpahkan selapis kulit bahkan jika mereka tidak mati, pasti menderita luka serius. Namun, Killing Sein ini sama sekali tidak terluka. Cahaya berdarah berkedip-kedip. Jizi dan Pangeran Suci menggunakan kesempatan ini untuk mencari kesempatan, masing-masing meninggalkan dua luka mengerikan di tubuh layu Killing Sein. Namun, dia masih tidak terluka. Ini adalah teror dari Killing Sein. Teknik bertarungnya tak tertandingi, dan teknik membunuhnya tak terbatas. Dia mampu mengurangi luka-lukanya sendiri seminimal mungkin. Ye Fan dan dua lainnya merasa ngeri. Mereka dengan cepat mundur karena pada saat itu, mereka merasakan aura menakutkan menyerang tubuh mereka. Orang suci pembunuh ini cukup kejam. Dia menghancurkan artefak suci untuk menggunakannya untuk menghancurkan mesia mereka, ingin memusnahkan tubuh dan jiwa mereka. Ekspresi Ye Fan, Pangeran Suci, dan Jizi tenggelam. Killing Sein ini memiliki pengalaman bertarung yang kaya dan sangat sulit untuk diprovokasi. Poin yang paling penting adalah bahwa pihak lain adalah orang suci. Menambahkan kehebatan pertarungannya yang menakutkan, jika mereka maju hari ini, mereka kemungkinan besar akan jatuh. Bas. Kuali energi semua kehidupan bergemuruh. Itu dengan paksa dipanggil kembali oleh Ye Fan. Dengan kilatan kemegahan, itu memasuki ruang di antara alisnya. Mundur. Qiluo menghela nafas lega setelah melihat kuali obat ditarik dengan aman. Ada banyak luka di tubuhnya. Dia memblokir bagian depan dan membiarkan orang-orang di belakangnya mundur. Hari ini, tidak ada yang bisa melarikan diri. Kalian semua akan mati di sini. Kemakmuran neraka dan dunia manusia akan dibangun di atas reruntuhan istana surgawi. Orang suci pembunuh yang bertarung melawan Qiluo memiliki semua jenis benda kuno yang melayang di depannya. Mereka semua adalah bendera formasi. Dia telah menyiapkan formasi pembunuhan kuno dan tidak terluka. Pada saat yang sama, semua jenis benda kuno muncul di depan Sein pembunuh dari neraka. Mereka semua mengalir dengan kilau. Dia juga membuat formasi pembunuh kuno kecil yang bisa bergerak bersama dengan tubuhnya. Dia akan membantai semua orang. Selama zaman kuno, dua dinasti dewa tidak terluka. Sebagian besar fondasi mereka dipertahankan, dan mereka jauh lebih kuat daripada istana bintang saat ini. Senior, cepatlah datang. Ye Fan menyiapkan platform formasi. Dia membuka kekosongan dan memanggil suci tua tambang merak. Namun, tidak ada jawaban. Kekosongan itu berwarna kehitaman seolah-olah telah disegel. Tidak bagus. Ekspresi Jizi berubah. Dia menyuruh orang-orang mencoba menyeberangi kekosongan, tetapi mereka menemukan bahwa semua platform formasi tidak efektif.
Desa surgawi memiliki semua jenis tindakan pertahanan. Ada pola formasi di mana-mana, dan mereka bisa melewati negara bagian tengah, pegunungan selatan, dan tempat-tempat lain. Namun, mereka tidak efektif sekarang. Mereka memiliki harta karun rahasia yang bisa menutup kekosongan. Mereka telah menyegel seluruh dunia kecil. Anjing hitam besar itu adalah seorang ahli dalam formasi, jadi dia segera membuat penilaian. Dia memiliki firasat buruk. Orang suci pembunuh dari dunia manusia memiliki tatapan jahat di matanya, dan dia berkata, "Saya tahu ada petinggi di sini yang memahami formasi. Demi keamanan, kami menggunakan metode yang paling primitif. Sebelum kami masuk, kami membelah kehampaan dan menarik dunia kecil ini ke tanah suci lain yang diciptakan oleh orang bijak agung kuno. Itu seperti gelembung kecil yang telah ditelan buaya. Mereka diisolasi di kandang lain." Ekspresi semua orang berubah. Ini sebenarnya adalah seorang kuno. Rambut putihnya terurai, dan matanya seperti kilat yang dingin. Sosoknya megah, dan ada sepasang tanduk di kepalanya. Ada lingkaran cahaya ilahi yang seperti bulan ilahi. Itu adalah keluarga kerajaan bulan perak, kata Pangeran Suci dengan dingin. Tidak apa-apa bahwa dua dinasti ilahi pembunuh telah muncul, tapi keluarga kerajaan kuno juga telah muncul. Meskipun hanya satu raja leluhur yang datang, ini masih menyebabkan hati semua orang tenggelam. Kami menemukan tempat ini pada waktu yang sama baru-baru ini, jadi kami hanya bisa membagi cairan berharga itu secara merata. Bahkan surga ingin menghancurkan sisa-sisa istana surgamu, dan tidak ada yang bisa menyelamatkanmu, kata Sein pembunuh dari neraka dengan dingin. Dua dinasti ilahi dan ras kuno telah bergabung untuk menyerang. Ini akan menjadi bencana berdarah. Keluarga kerajaan bulan perak adalah klan radikal dari ras kuno. Baru-baru ini, ketika mereka menyelidiki biji keilahian, mereka menemukan beberapa petunjuk, dan secara tidak sengaja menemukan desa surgawi. Aku tidak menyangka akan mendapatkan begitu banyak. Jika kita bisa membunuh mereka semua di sini, itu akan menyelamatkan kita dari banyak masalah di masa depan. Raja leluhur bulan perak tertawa keras. Dia menyapu pandangannya ke arah Ye Fan, dan kemudian mengarahkan pandangannya pada Pangeran Suci. Matanya dingin dan kejam. Tidak perlu terburu-buru. Kami ingin anak itu ternoda dengan sedikit darah. Bagaimana dia bisa tumbuh tanpa mengalami pembantaian? Kedua Killing Saints melambaikan tangan mereka. Tanpa suara, banyak pembunuh muncul, dan kemudian mereka menghilang ke dalam kehampaan. Kiluo mundur dan berhenti bertarung. Kemudian, dia menarik garis dengan tangannya, dan hamparan cahaya pembunuh yang besar membumbung tinggi di depan desa surgawi, menghalangi orang-orang ini di luar dan mencegah mereka mendekat. Ini adalah formasi pembunuhan kuno yang ditinggalkan oleh pengadilan surgawi. Formasi pembunuhan sempurna pengadilan surgawi telah lama menghilang dari dunia ini. Formasi yang hancur ini tidak berguna. Lihat bagaimana aku menghancurkannya, kata seorang Killing Saint. Namun, ketika dia mengambil langkah maju, cahaya pembunuh tak berujung melonjak, membuka lebih dari 100 bekas luka berdarah di tubuhnya, hampir memelintirnya menjadi dua. Jika bukan karena fakta bahwa dia adalah seorang Killing Saint dengan metode yang menantang surga dan mundur dengan segera, sesuatu yang tak terduga mungkin telah terjadi padanya. Ini adalah formasi kuno yang kaisar ini telah menambahkan sudut pola kaisar. Bagaimana bisa dipatahkan oleh kalian semua? Kaisar hitam mengejek. Ye Fan memandang Kiluo, dan berkata, tinggalkan dunia kecil ini dan tinggalkan tempat ini. Setelah mengkonsumsi cairan evolusi, kehebatan pertempuran kita akan naik ke level berikutnya, dan kita akan sepenuhnya membasmi neraka dan dunia manusia. Kiluo menghela nafas. Hanya ini yang bisa mereka lakukan. Mereka tidak bisa melindungi dunia kecil ini hari ini, jadi mereka hanya bisa pergi. Mereka telah membuat segala macam persiapan, dan telah memikirkan skenario terburuk. Ye Fan, Kiluo, dan Kaisar Hitam pernah mencap teknik asal, formasi, dan sebagainya ke dalam dunia kecil ini. Mereka bisa membakar dunia kecil ini dan menghancurkan kekuatan penyegelan eksternal. Neraka, dunia manusia, kalian semua menunggu dengan tenang. Suatu hari, kalian semua akan hancur total, dan nama kalian akan terhapus dari dunia ini. Teriak anjing hitam besar itu. Ye Fan berkata dengan dingin, kalian semua benar. Semuanya dibuat-buat, dan hanya kekuatan absolut yang merupakan kebenaran yang sulit. Dalam setengah bulan, aku pasti akan meratakan neraka dan dunia manusia. Keluarga kerajaan Silver Moon, harap tunggu dengan sabar. Saya pasti akan melakukan perjalanan ke klan Anda. Pangeran Suci menatap raja leluhur berambut putih itu. Tidak baik, hentikan mereka.
Kedua Killing Sein dan Silver Moon Ancient Sein memiliki firasat buruk, tapi mereka tidak bisa menembus formasi pembunuhan kuno dalam waktu singkat. Boom! Dunia kecil itu runtuh, dan terbakar dengan cepat. Sebuah lorong terbuka, dan orang-orang dari desa surgawi melewatinya. Chapter 1197 Terobosan Ki. Ekspresi kedua orang suci penyembelih berubah. Jika akarnya tidak dicabut, itu akan tumbuh lagi. Jika sisa-sisa pengadilan langit melarikan diri, siapa yang tahu kapan mereka akan dimusnahkan? Siu. Mereka dengan panik menyerang, melepaskan semua jenis teknik membunuh. Namun, ada formasi hebat yang menghalangi di depan mereka, dan mereka tidak bisa melewatinya dalam waktu singkat. Raja leluhur klan Silver Moon terbakar dengan kecemasan, bahkan lebih cemas daripada dua orang suci pembantai. Mereka telah menyerang Pangeran Suci, namun mereka tidak bisa membunuh semua orang di sini. Jika berita ini bocor, kera suci tua di Gunung Meru akan marah, dan konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Dunia kecil itu runtuh. Teknik penciptaan, formasi pembunuhan kuno, dan jejak Sein terjalin bersama, menembus penghalang kekacauan primitif dan menciptakan sebuah lorong. Orang-orang dari Istana Bintang berhasil bergegas keluar dan mulai mengaktifkan platform formasi. Tanda Dao terbentuk, dan gerbang domain muncul, memungkinkan mereka untuk menyeberangi kehampaan. Pada saat ini, orang-orang tua di desa surgawi menangis, mata keruh mereka dipenuhi dengan kesedihan dan keengganan saat mereka bergumam tanpa henti. Surga kuno yang sunyi, alam terakhir yang tertinggal, juga telah dihancurkan. Kami tidak berbakti, dan tidak bisa melindungi apapun. Wajah mereka dipenuhi kerutan, dan mereka tidak punya banyak waktu tersisa. Hati mereka dipenuhi dengan kesedihan, dan nostalgia terakhir mereka juga hancur. Sisa-sisa pengadilan surgawi sudah tidak ada lagi. Senior, ayo pergi. Tak lama lagi, kita pasti akan membangun pengadilan surgawi di atas reruntuhan neraka dan dunia manusia. Para keturunan muda mendesak. Kami dan sisa-sisa pengadilan surgawi ada bersama. Mengubur tulang belulang kita di sini adalah pilihan terbaik, cepat pergi. Mata keruh orang tua itu memancarkan cahaya aneh, seolah-olah masing-masing dari mereka penuh dengan vitalitas. Kelahiran kembali dari abu, kesempurnaan dari nirwana. Semuanya bisa dimulai kembali, kata Yan Yixi. Dia sering bermain catur dengan orang-orang tua ini dan telah menerima petunjuk dari mereka. Kita sudah akan mati, dan umur kita paling lama hanya setengah tahun. Mengubur tulang-tulang kita di sini adalah yang terbaik, cepatlah pergi. Orang-orang tua itu mendesak. Cairan evolusi tahap keempat telah disempurnakan, ini dapat membantu Anda menerobos dan memperpanjang hidup Anda, kata Qiluo. Tidak perlu menyia-nyiakannya, tinggalkan untuk anak-anak. Akan sulit bagi kita untuk menjadi orang suci bahkan jika kita menggunakan cairan itu, kita hanya bisa hidup beberapa tahun lagi. Para tetua yang satu kakinya sudah berada di dalam kubur ini meminta kematian, karena apa yang mereka katakan adalah kebenaran. Energi darah mereka telah lama mengering, dan tubuh mereka telah membusuk tanpa bisa dikenali. Banyak orang terdiam saat mereka menyaksikan air mata lama mereka mengalir di pipi mereka, pemandangan malam yang suram. Kakek Tian Qi, Ke kecil menangis. Dia meraih tangan seorang pria tua dan hendak menyeretnya pergi. Kakek Jingshan, aku tidak ingin kau seperti ini. Ikutlah denganku. Ye Tong juga melangkah maju dan menopang pria tua yang gemetar. Para tetua ini telah menyaksikan mereka tumbuh dan dengan hati-hati mengajari mereka banyak hal. Bisa dikatakan bahwa mereka adalah orang yang paling dekat dengan mereka. Gu Fei dan Gu Lin juga melangkah maju dan meraih tangan mereka, menolak untuk melepaskannya. Kakek sudah tua dan tidak bisa hidup lebih lama lagi. Kami hanya ingin menemukan tempat pemakaman yang kami sukai. Pembunuh harus mati dalam cahaya pedang dan berbaring di kolam darah. Tapi kami sudah terlalu tua, tangan kami tidak bisa lagi memegang pedang. Kakek, si botak kecil menangis dengan keras. Air mata mengalir di wajahnya saat dia memeluk erat seorang pria tua, tidak mau melepaskannya. Apa yang kalian lakukan? Semua orang harus mati. Bisa dimakamkan di sini adalah akhir yang terbaik bagi kami. Seorang pria tua mengelus pedang panjangnya dengan tangannya yang kasar dan tidak berperasaan. Sayangnya, tangannya gemetar. Dia tidak bisa lagi menggunakan pedang sepanjang 3 kaki itu untuk menjelajahi medan perang. Semua orang terdiam. Mereka menghormati pilihan Tian Qi, Jingshan, dan para tetua lainnya. Mereka tidak punya banyak waktu tersisa. Dimakamkan di sini adalah tempat peristirahatan terakhir yang dapat membawa kedamaian di hati mereka. Kalian semua berharap Istana Bintang pasti akan makmur.
Mereka tidak bisa lagi memegang pedang itu, tapi pedang sepanjang 3 kaki itu masih berdengung di tangan mereka. Pedang itu berdentang di tangan mereka dan menemani mereka saat mereka berjalan ke dunia kecil yang hancur. Air mata berlumpur, sosok-sosok bungkuk, pakaian perang yang telah berubah menjadi abu, dan akhirnya, pedang sepanjang 3 kaki itu. Semuanya terkubur dalam kobaran api. Semua orang mengambil pandangan terakhir sebelum melangkah ke gerbang alam dan menghilang. Tanah kuno Istana Bintang hancur. Akankah kita mengalami hari seperti itu? Ye Fan bergumam pada dirinya sendiri. Tidak peduli seberapa hebatnya seorang pahlawan, akan tiba saatnya dia akan menjadi tua. Bahkan orang suci kuno yang tak terkalahkan pun akan mengeringkan darah dan ki mereka dan mereka tidak akan bisa bertarung. Dia memikirkan darah di tebing suci. Fisik orang suci yang agung begitu heroik, tetapi pada akhirnya, itu adalah usia tua yang menyedihkan. Untuk beberapa alasan, hati Ye Fan berdenyut. Seolah-olah dia bisa melihat sudut masa depan. Apakah dia akan mengalami pemandangan yang menyedihkan di masa tuanya? Pada saat itu, di manakah teman-temannya? Fisik orang suci yang agung itu dapat hidup lebih dari 10.000 tahun. Mungkin dia akan menjadi satu-satunya yang tersisa pada saat itu. Apakah dia masih bisa menggunakan pedangnya untuk bertarung? Di pegunungan selatan, sebuah negeri yang masih primitif. Pohon-pohon raksasa menutupi matahari, tanaman merambat kuno menutupi langit, dan kera serta harimau mengaum. Banyak binatang buas berkeliaran, tapi sulit untuk menyebutkan namanya. Seekor burung besar yang ganas terbang melintasi langit dan menghancurkan gunung dengan satu cakarnya. Burung itu mencabik-cabik ular piton sepanjang 1000 kaki dan menelannya. Binatang aneh di rawa membuka mulutnya dan menghirupnya. Bahkan awan-awan di langit pun runtuh. Banyak raja binatang di sekitarnya masuk ke dalam mulutnya. Di kedalaman pegunungan selatan, semua jenis makhluk prasejarah berkeliaran. Itu sangat berbahaya. Bahkan istana kekaisaran iblis dan para barbar jarang menginjakan kaki di sini. Naga biru melebarkan sayapnya dan menutupi area yang luas di hutan kuno. Peng emas besar mengeluarkan teriakan panjang dan mengguncang ratusan gunung. Ini adalah tempat tinggal desa surgawi. Mereka berada di sini untuk memulihkan diri. Semua orang memperkuat diri mereka sendiri dan melakukan yang terbaik untuk menerobos. Tahap keempat dari cairan evolusi telah selesai. Jumlahnya sangat besar karena mereka telah memperoleh banyak biji ilahi dan mengekstraksi cairan berharga yang cukup. Kakek Tian Qi, Ke kecil menangis. Wajahnya yang putih berlumuran air mata, dan matanya yang besar memerah dan bengkak. Mata Ye Tong juga berkabut saat dia tetap diam di sisi lain. Gu Fei dan Gu Lin menangis dan menyalahkan diri mereka sendiri. Mereka tidak dapat menghitung rahasia surgawi para orang suci dan tidak dapat memprediksi kedatangan dua orang suci pembunuh yang hebat. Neraka, dunia manusia, kalian semua harus mati. Hua-hua botak kecil itu juga menyeka air matanya. Apa yang kamu tangisi? Para tetua pergi dengan damai. Mereka memilih untuk berhibernasi di sana. Selama kalian semua bekerja keras untuk meningkatkan kekuatan kalian, itu akan menjadi penghiburan terbaik bagi mereka. Kata Li Heishui. Ya, hancurkan dua dinasti dewa besar dan hancurkan neraka dan dunia manusia untuk menghibur para tetua. Ye Tong berdiri dan terus menerobos. Ye Fan tidak membiarkan dia mengambil cairan evolusi dengan segera. Dia harus menstabilkan wilayahnya. Bagaimanapun, dia baru saja memutuskan daunnya belum lama ini dan perlu menghargai buah dao ini dengan hati-hati. Ketika Li Heishui mendengar ini, bahkan kulit kepalanya menjadi mati rasa. Dia buru-buru mengambil cairan evolusi dan menerobos. Dia merasa bahwa jika dia tidak terburu-buru, dia mungkin akan dikalahkan oleh dua murid Kaisar Hitam. Harus dikatakan bahwa Raja Darah Perak layak menjadi kaisar tanpa mahkota. Meskipun mereka tidak pernah menghasilkan seorang kaisar kuno, kekuatan garis keturunan mereka sangat kejam dan tidak lebih lemah dari klan kekaisaran. Keduanya mendapat bantuan dari cairan evolusi. Kekuatan garis keturunan mereka sangat luar biasa dan sepenuhnya diaktifkan. Kekuatan mereka dapat digambarkan sebagai melonjak. Selama hari-hari ini, guntur terus-menerus terdengar di kedalaman punggungan gunung. Dongfang Ye, Li Tian, dan yang lainnya menerobos secara berurutan dan melewati kesengsaraan. Kekuatan mereka meningkat. Boom! Suara keras terdengar. Puing-puing beterbangan di udara, awan iblis menutupi matahari, dan niat membunuh menebas 9 langit. Semua orang tersentak. Membunuh Suci Qi Luo sebenarnya adalah melewati kesengsaraan. Dagingnya telah dibaptis oleh cairan evolusi dan dipenuhi dengan kekuatan kehidupan. Kekuatannya telah meningkat satu tingkat. Orang tua ini telah dirangsang.
Tahap keempat dari cairan evolusi tidak cukup baginya untuk menerobos. Namun, setelah terakumulasi selama bertahun-tahun ini, bersama dengan kebencian di dalam hatinya, dia dengan paksa naik satu tingkat kecil. Tidak akan aneh baginya untuk menjadi Raja Suci suatu hari nanti. Adegan seorang Raja Suci yang melewati kesengsaraan secara alami menakutkan. Daerah itu berubah menjadi abu, dan tidak ada yang bisa mengambil langkah lebih dekat. Pada akhirnya, dia berhasil melewatinya. Populasi desa surgawi tidak terlalu besar, hanya beberapa ratus. Selain Tianqi, Jingsan, dan beberapa tetua lainnya yang tertua, ada juga beberapa tetua yang setengah generasi lebih muda. Sekarang, dengan bantuan cairan evolusi, mereka seperti pohon layu yang hidup kembali. Mereka membuat terobosan satu demi satu dan tidak diragukan lagi menjadi raja di antara alam Dao Severing. Di antara mereka, pencapaian Old Sabre Honcho adalah yang terbesar. Dia sudah menjadi Dao Severing, dan dalam hal dunia, dia bahkan di atas Li Heisui dan yang lainnya. Sekarang, dia telah langsung menjadi tingkat raja yang hebat. Anak kaisar hitam sialan itu sebenarnya akan menjadi orang suci, lebih cepat dari siapapun. Wajah Longma penuh dengan kecemburuan dan kebencian. Dia menyemburkan asap putih dari mulutnya, dan sekujur tubuhnya terbakar oleh api. Kaisar ini didirikan setelah kehancuran, dihancurkan setelah pendirian, dan sekarang saya mendirikan lagi. Saya harus mengkonsolidasikan setiap langkah. Dia hanya setengah dewa, lalu kenapa? Dia membual tanpa malu-malu. Namun, tidak ada yang bisa membantahnya, karena dia memang memiliki modal untuk menjadi sombong. Saat itu, dia mengandalkan tubuh fisiknya untuk bertarung dalam pertarungan jarak dekat dengan Ye Fan, dan dia tidak jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Gigitannya disebut kejam. Sekarang setelah wilayahnya terus meningkat, tubuh fisik abnormal orang ini menjadi lebih dibesar-besarkan. Itu membuat orang curiga bahwa dia adalah putra Kaisar Iblis. Karena kekuatan garis keturunannya tidak lebih lemah dari Jizi dan Pangeran Suci, dia berani bertarung dengan siapapun. Di masa depan, Kaisar ini tidak akan lari lagi. Siapapun yang mengejarku, aku akan menggigit mereka sampai mati. Kaisar hitam mengenakan sepasang celana dalam berbunga-bunga besar. Dia berdiri tegak dengan cakar di belakang punggungnya. Dia sesuai dengan namanya dan memiliki ekspresi bangga di wajahnya. Sekarang dia telah mencapai alam setengah dewa, dia pasti bisa menandingi seorang dewa. Dengan metode kuno yang diwariskan oleh Kaisar Agung Wuxi, dia bisa menerobos penghalang alam suci. Tentu saja, Longma juga berantakan. Dia telah menerobos ke alam raja tingkat atas. Jika dia diberi waktu, tidak akan sulit baginya untuk menjadi setengah suci. Bagaimanapun, dia adalah binatang yang beruntung, yang dikenal sebagai tunggangan yang hanya bisa dimiliki oleh Kaisar Agung di zaman kuno. Saat itu, ketika dia berada di sisi lain langit berbintang, wilayahnya bahkan lebih tinggi dari Ye Fan. Pada saat itu, dia sudah menjadi kuda iblis di tingkat ke-6 alam pemutus Dao. Sekarang, dengan bantuan cairan evolusi, dia secara alami selangkah lebih maju. Kaisar hitam mengingatkan, hati-hati. Mereka yang ingin membuktikan Dao mereka dan menjadi Kaisar Agung tidak boleh menggunakan cairan evolusi untuk menjadi seorang suci. Langkah terakhir harus dipahami sendiri, jika tidak, itu akan mempengaruhi pencapaianmu di masa depan. Longma sangat ambisius. Itu sebabnya dia berhenti di tingkat ke-9 alam pemutus Dao. Jika tidak, dia mungkin akan maju lebih jauh dan mungkin benar-benar memiliki kesempatan untuk menjadi seorang suci. Di antara semua orang, Dongfang Ye jelas merupakan orang yang galak. Dia dan adik laki-lakinya, Dongfang Men, dikenal sebagai fisik dewa perang barbar. Belum lagi kekuatan Dharma dan pemahaman Dao, kekuatan fisik mereka adalah yang kedua setelah fisik suci di antara manusia. Hari ini, Savage Iblis Gu sebelumnya. Wilayahnya tidak jatuh selama bertahun-tahun. Dengan bantuan cairan evolusi, dia mencapai tingkat ke-8 dari alam pemutus Dao. Yao Yuekong memiliki fisik iblis surgawi dan juga menentang surga. Dia mencapai tingkat ke-8 alam pemutus Dao karena waktu dan pertimbangan untuk masa depan. Yan Yixi dan Li Tian juga mencapai tingkat ke-8 alam pemutus Dao. Li Heishui, Jiang Huairen, dan Wu Zongtian stabil di tingkat ke-6 alam pemutus Dao dan tidak berani menerobos lagi. Dengan aliran evolusi, tidak akan menjadi masalah bagi mereka untuk menjadi setengah dewa di masa depan. Semuanya hanya masalah waktu. Semua orang menantikan Ye Fan, Jizi, dan Pangeran Suci keluar dari pengasingan karena mereka tahu bahwa setelah mereka bertiga maju ke tingkat berikutnya, mereka pasti akan bisa melawan para suci. Chapter 1198 Menyerang Dinasti Dewa.
Beberapa hari kemudian, pewaris Kaisar Kuno dan Kaisar Kuno, serta Ye Fan, muncul satu demi satu. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang mengalami kesengsaraan. Cairan evolusi tidak efektif. Li Tian tertegun. Tentu saja. Kita sekarang bisa menyerang dunia bawah dan dunia manusia, kata Pangeran Suci dengan suara yang dalam. Ye Fan dan Ji Zi mengangguk. Mereka memiliki ide yang sama. Akan sia-sia jika harus melalui kesengsaraan sekarang. Mereka sangat yakin bahwa mereka bisa dengan tenang menahan lautan petir. Niat membunuh mereka menelan gunung-gunung dan menghancurkan tumbuh-tumbuhan. Cahaya ilahi melonjak di sekitar tubuh mereka. Mereka siap untuk melakukan serangan balik ke dunia manusia dan dunia bawah. Kamu ingin melalui kesengsaraan di Dewa Pembunuh. Dongfang Ye tertawa dengan jujur. Rambutnya berantakan dan dia memegang gada taring serigala di tangannya. Ini adalah senjata ilahi. Kesengsaraan. Li Heishui tidak bisa berkata-kata. Ye Fan telah melakukan banyak hal di masa lalu. Karena kita sedang mengalami kesengsaraan dan memiliki kekuatan penghancur yang besar, kita dapat membahayakan orang-orang suci kuno jika kita menggunakannya dengan baik. Mengapa tidak menggunakannya? Akan sangat memalukan untuk menyia-nyiakan sebuah keuntungan. Sekelompok orang memandang Ye Fan, Ji Zi, dan Pangeran Suci dengan cara yang berbeda. Memikirkannya saja sudah menakutkan. Siapa orang-orang ini? Mereka semua adalah pangeran. Ketiga eksistensi yang menentang surga. Salah satu dari mereka mengalami kesengsaraan sudah menakutkan, tetapi ketiganya pergi pada saat yang sama hanyalah sebuah bencana. Siapa yang bisa menghentikan mereka? Pertempuran ini akan menghapus nama dunia bawah dari dunia manusia. Kita tidak boleh kalah. Ye Fan mengatupkan giginya. Permusuhan itu sudah ada sejak lama. Dia telah bertarung sejak awal kultivasinya dan tidak bisa menyelesaikannya. Balaskan dendam kakek Tianqi dan kakek Jingshan. Kuer kecil mengepalkan tinjunya dan berteriak dengan air mata berlinang. Kuda menginjak-injak dunia bawah, tinju menghancurkan dunia manusia. Si botak kecil menyeka air matanya dan ikut berteriak. Meskipun dia nakal, dia sangat merindukan para tetua yang baik hati itu. Tuan, berikan aku putra dewa dan dewi dunia manusia. Ye Tong mengambil langkah besar ke depan dengan ekspresi tegas. Baiklah. Ye Fan mengangguk. Kali ini, tidak ada yang bisa melarikan diri. Kita harus membasmi mereka semua. Rambut Pangeran Suci berkilau dan tembus cahaya. Dengan gada besi hitam di tangannya, dia tampak seperti dewa iblis. Tidak lama kemudian, Qi Luo keluar dari pengasingan. Pertama, niat membunuh seperti lautan mengalir keluar, dan kemudian berubah menjadi angin musim semi yang hangat yang bertiup. Bahkan jika kita ingin membantai jalan masuk, kita harus memperhatikan keselamatan kita sendiri. Kita tidak boleh ceroboh. Membunuh Sein Qi Luo berkata, merasa sedikit khawatir. Ini adalah dua dinasti pembunuh yang hebat. Meskipun mereka tidak lagi semulia di zaman kuno, mereka tetap bukan orang yang bisa disinggung oleh orang biasa. Bukankah hanya ada dua Killing Saints? Sekarang kita telah bergabung, kita harus bisa menghadapi mereka. Kata Wu Zongtian. Sangat disayangkan bahwa bagian dari kartu truf pengadilan surgawi kami tidak terungkap saat itu, dan kami tidak tahu di mana kartu itu hilang. Jika kita bisa menemukannya, kita pasti bisa menyapu bersih dua dinasti ilahi saat ini, kata Qi Luo. Saat ini, dia khawatir kekuatan cadangan dari alam neraka dan dunia fana akan muncul, yang akan menjadi masalah besar. Apakah kita takut pada mereka dalam hal fondasi? Ayo kita undang orang-orang juga. Dongfang Ye berteriak dengan aneh. Dia melirik monyet itu dan tertawa nakal. Ayo undang tuan, kata Yan Yixi dan Li Tian. Meskipun mereka belum secara resmi menjadi murid dari orang suci tua Heaven's Choice Stone Square, mereka masih memiliki hubungan guru-murid. Saya juga akan pergi mengundang tuan, kata Li Heishui. Dia akan mengundang bandit nomor 1 di wilayah utara, si tua yang tidak pernah mati, untuk keluar dari pengasingan. Killing Sein Qi Luo tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, oh, mungkin itu tidak akan merepotkan. Kedua leluhur pembunuh telah memasuki sekte abadi palsu, yang kemungkinan besar menyebabkan alam neraka dan dunia fana kehilangan fondasinya. Kenapa? Semua orang bingung. Dinasti pembunuh berbeda dari warisan lainnya karena mereka telah menyinggung terlalu banyak kekuatan besar. Jika istana yang paling kuno ditemukan, itu juga berarti mereka kemungkinan besar akan dihancurkan. Yayasan mereka disembunyikan di suatu tempat, dan hanya satu orang dari setiap generasi yang mengetahuinya. Mereka hanya akan memberi tahu penerusnya sebelum mereka meninggal. Melakukan hal ini dapat mencegah warisan dari kehancuran total, tetapi ada juga masalah besar.
Saat itu, sebagian dari kekuatan cadangan Istana Bintang hilang seperti ini. Bencana besar tiba-tiba datang, dan Master Pengadilan Surgawi dikejar sampai mati, menyebabkan bagian dari kekuatan cadangan itu selamanya berada di bawah tanah. Dinasti pembunuh tidak bisa melihat cahaya hari. Itu bisa ada sampai sekarang karena cukup rahasia. Sekarang setelah itu terungkap, keuntungan mereka akan hilang. Yevan berkata dengan tenang, sebelum kita menyerang, beritahu keluarga Jiang, Kolam Giok, dan Al-Qaid bahwa kita telah menemukan tanah leluhur alam neraka dan dunia fana. Mereka bisa pergi ke sana untuk mengambil tengkorak leluhur mereka. Semua orang menghirup udara dingin. Hal ini memaksa tanah suci umat manusia untuk mengambil tindakan. Siapa yang tidak bisa berbuat apa-apa ketika berita ini disampaikan? Jika tidak, mereka akan menjadi keturunan yang tidak berbakti. Jika berita ini menyebar, itu pasti akan merusak reputasi klan. Semua orang tahu bahwa dua dinasti besar menggunakan tengkorak orang suci dan pahlawan dengan konstitusi khusus untuk membangun istana abadi. Itu adalah tanah ilahi untuk menunjukkan keagungan mereka. Tentu saja, ada tengkorak nenek moyang dari tanah orang bijak agung, orang-orang suci yang telah mereka bunuh di masa lalu, dan tengkorak para raja. Mereka semua dipajang di sana sebagai rampasan perang. Bagus, dua dinasti kuno yang hebat harus menanggung akibatnya. Semua orang mengangguk. Mata mereka berapi-api, dan mereka ingin segera bertindak. Tidak apa-apa jika mereka sudah kehabisan sumber daya. Kita bisa menghancurkan mereka sendiri. Jika mereka masih memiliki lebih banyak, tidak ada yang perlu ditakutkan. Tunggu saja serangan yang menghancurkan bumi. Semua orang mulai berdiskusi secara rahasia dan membuat berbagai macam rencana. Mereka bersiap untuk memusnahkan dua dinasti besar dalam satu gerakan. Sisa-sisa dari Istana Bintang telah mencari dengan kebencian yang tak berkesudahan sejak zaman kuno. Setelah bekerja keras selama bertahun-tahun, mereka telah lama menemukan di mana istana kuno alam neraka dan dunia fana berada. Ini adalah poin yang paling penting. Akhir-akhir ini, mereka terus bergerak keluar, membuat pengaturan rinci dan berkomunikasi dengan semua pihak. Yevan secara pribadi telah pergi ke keluarga Jiang, rumah Kishi, dan tempat-tempat lain. Ketika Jizi kembali, dia membawa seorang kultivator yang sangat tua bersamanya. Dia sebenarnya adalah orang suci kuno. Orang-orang bisa melihat perubahan kehidupan di matanya. Apakah ini fondasi keluarga Ji? Yevan bertanya dengan suara rendah. Jizi mengangguk. Tidak ada yang akan terkejut jika keluarga Ji memiliki orang suci. Mereka telah menghasilkan seorang kaisar besar kuno, jadi bagaimana mungkin mereka tidak memiliki orang suci sampai sekarang? Dan sekarang, jalan keabadian akan segera terbuka. Jika beberapa orang secara khusus menunggu generasi ini, sudah waktunya bagi mereka untuk keluar. Tengkorak saudaranya jatuh ke dalam istana tulang dunia fana. Ini adalah sepotong informasi yang diungkapkan oleh Jizi. Pengadilan surgawi telah membuat pengaturan di banyak tempat. Mereka yang perlu diberitahu telah diberitahu. Semuanya dilakukan dengan ketat, dan mereka akan mengambil tindakan secepat kilat. Bulan sangat besar, dan bumi tampak tertutup lapisan salju putih. Pada malam yang sangat damai ini, niat membunuh sedang terjadi. Di kedalaman pegunungan selatan, niat membunuh tiba-tiba mengalir ke langit. Orang-orang dari istana surgawi hendak mengambil tindakan. 3 kapal induk besar menutupi langit dan bumi, dan 5 alat perang suci kuno berkedip-kedip dengan kilau dingin. Mereka yang sedikit lebih lemah juga bisa menunjukkan kekuatan orang suci di kapal induk. Dongfang Ye, Yao Yue Kong, Li Tian, Yan Yixi, dan Old Sabre Honcho masing-masing mengendalikan 5 mesya suci kuno. Dengan kekuatan mereka, mereka pasti bisa menunjukkan kekuatan mereka. Adapun Yevan, Jizi, Pangeran Suci, Kaisar Hitam, dan Longma, mereka tidak membutuhkan ini. Mereka juga memiliki kekuatan untuk bertarung. Selain itu, ada beberapa kapal perang yang panjangnya ratusan meter yang tersisa untuk dikendalikan oleh orang-orang desa surgawi. Semua orang dikerahkan, termasuk anak-anak seperti Hua-Hua. Mereka akan menonton pertempuran dan memperluas pengetahuan mereka. Pada akhirnya, mereka membangun gerbang alam, merobek ruang angkasa, dan bergegas ke tanah gersang timur. Mereka ingin menghancurkan dua dinasti besar dengan kekuatan mereka sendiri. Tentu saja, prasyaratnya adalah bahwa pihak lain tidak memiliki fondasi, atau mereka akan memulai kontes yang lebih berat. Yevan dan yang lainnya telah mempelajari kedua dinasti besar itu secara mendetail. Lokasi strategis dari kedua dinasti itu diatur dengan sangat hati-hati. Mereka tersebar di tempat-tempat rahasia di gurun timur dan sangat tertutup. Tapi malam ini, mereka semua akan dicabut. Qiluo, Pangeran Suci,
dan Jizi bergegas menuju istana kuno. Sementara itu, orang-orang dari Grid Sage yang diundang untuk keluar dari pengasingan berdiri dalam kegelapan. Jika tidak perlu, mereka tidak akan bergerak. Adapun Yevan dan yang lainnya, mereka akan terlebih dahulu menyingkirkan lokasi-lokasi strategis itu. Meskipun mereka bergerak secara terpisah, untuk menghindari kecelakaan, setiap tim cukup kuat untuk membersihkan tempat itu dengan darah. Boom! Wu Zongtian dan beberapa anak muda dari desa surgawi mengendalikan kapal induk sepanjang beberapa ribu meter. Mereka adalah yang pertama menyerang dan bergegas ke dunia kecil. Kekuatan kapal induk itu begitu besar sehingga sebanding dengan serangan orang suci. Simbol Dao yang hebat berkedip-kedip, dan setelah cahaya ilahi menyapu, tanah penting di dunia bawah ini hampir rata. Saat itu, Liu Kou meninggal, dan dahi kakeknya ditusuk oleh seorang pembunuh tua dan dipaku ke tebing. Darahnya mewarnai tanah tebing menjadi merah. Ah! Jeritan menyedihkan naik dan turun. 80% dari orang-orang tewas dalam serangan pertama. Beberapa orang memiliki daging dan darah mereka yang berceceran ke segala arah saat mereka mencoba melarikan diri. Tidak ada satu orang pun yang bisa hidup. Wu Zongtian meraung. Serangan kedua kapal induk mendarat, dan semua orang berubah menjadi cahaya berdarah. Pada saat yang sama, di medan perang lain, mata Li Heishui berdarah dan berlinang air mata. Dia mengendalikan kapal induk dan menangis sambil menyapu dunia kecil di dunia manusia. Kakek, aku datang untuk membalas dendam padamu. Dia meraung dan menangis. Saat itu, Li Heng juga dipaku sampai mati oleh orang-orang dari istana kekaisaran dewa pembunuh untuk menyelamatkannya. Darah mewarnai tubuh pria tua itu menjadi merah. Mata yang redup, tubuh yang layu. Setiap kali dia memikirkannya, dia akan merasa sangat kesakitan sampai-sampai dia ingin mati. Ini adalah pembantaian. Tidak ada belas kasihan, tidak ada belas kasihan. Kabut darah mengepul di udara saat mayat-mayat berterbangan di mana-mana. Di dunia kecil lain, tempat penting di neraka, itu telah menjadi neraka dalam kenyataan. Dongfang Ye memberikan mekanisme kuno itu kepada adik laki-lakinya, Dongfang Men. Dia bertelanjang dada, dan tubuhnya yang berwarna perunggu kuat dan kuat. Tendonnya seperti naga. Dia memegang gada gigi serigala di tangannya dan menyapu ribuan musuh. Dimanapun dia lewat, darah mengalir seperti sungai dan daging berceceran di mana-mana. Adapun Dongfang Men, dia adalah seorang ahli barbar yang khas. Rambutnya acak-acakan seperti rumput, dan dia mengendalikan Mesya Sage kuno. Dia mengayunkan kapaknya yang besar seperti binatang buas, memanen nyawa. Para hantu meratap dan para dewa melolong, dan tidak ada yang bisa melarikan diri. Dua pembunuh dari dinasti dewa kuno biasanya berjalan dalam bayang-bayang dan membunuh dunia. Tapi sekarang, mereka telah menjadi domba yang akan disembelih. Sebelum pertempuran, semua orang telah mempelajari teknik pembunuhan dari Istana Bintang. Mereka sangat akrab dengan teknik pembunuhan neraka dan dunia manusia, jadi mereka tidak takut sama sekali. Ah! Adegan berdarah itu kejam dan menyedihkan. Kehidupan meratap dan energi jahat dilepaskan. Kakek Tianqi, kakek Jingsan, kami datang untuk membalas dendam untukmu. R kecil menangis. Gu Fei dan Gu Lin juga terisak. Hua Hua menangis dan berteriak. Mereka berada di kapal induk dan telah mengikuti pertempuran. Meskipun mereka tidak mengambil tindakan, mereka telah menyaksikan pertempuran dengan mata kepala sendiri. Boom! Siapa itu? Sebuah suara dingin memarahi. Sementara itu, niat membunuh yang menakutkan datang dari arah lain. Ini adalah dunia kecil yang paling penting selain istana kuno. Ada seorang ahli tingkat raja yang hebat yang mengawasinya. Sekarang, dia diam-diam bergerak. Orang yang akan membunuhmu. Yevan berjalan masuk secara terbuka dan menjawab sambil menyerang ahli tingkat raja penyelesaian yang hebat dalam kegelapan. Puff! Darah berceceran di mana-mana di tempat. Dia membunuh ahli tingkat raja pembunuh yang mengejutkan dunia ini dengan satu pukulan dan mengakhiri hidupnya yang berdarah. Ah! Yang lain juga berteriak dengan sedih. Bagaimana mereka bisa menghentikan langkah kaki Yevan? Dia sendirian seolah-olah dia telah memasuki dunia yang tak berpenghuni. Darah mengalir seperti sungai dan tulang-tulang yang hancur berterbangan ke segala arah. Ini adalah malam yang penuh dengan pertumpahan darah. Bahkan bintang-bintang dan bulan di langit tidak sanggup melihatnya. Kekacauan terjadi di segala arah. Neraka dan dunia manusia berlumuran darah saat mereka diserang. Chapter 1199 Malam Darah. Tulang patah bernoda darah berceceran dan daging berubah menjadi lumpur. Ini adalah medan perang pembantaian. Bau darah menyengat hidung, membuat orang menggigil. Ratapan memenuhi udara. Dalam pemandangan berlumuran darah,
satu demi satu tubuh jatuh ke dalam tumpukan mayat. Pembantaian sedang berlangsung, dan tidak ada yang bisa menghentikan langkah Ye Fan. Dalam serangan terakhir, dia merobek dimensi kecil yang membusuk ini dengan kepalan tangan emasnya, mengubah semua tulang dan darah menjadi abu. Ini adalah dimensi kecil keempat yang telah dia bantai. Tidak ada simpati, tidak ada belas kasihan. Dia seperti roh jahat dari kerajaan kematian, terus-menerus menyerang, tangannya berlumuran darah. Di masa lalu, dua dinasti ilahi mengamuk di dunia. Setelah perintah untuk membunuh dikeluarkan, 4 lautan menjadi dingin dan tanah gersang timur diracuni, membuat orang gemetar ketakutan. Sekarang, mereka juga telah mencapai saat kritis antara hidup dan mati. Mereka telah mengalami pukulan yang menghancurkan, dan fondasi mereka runtuh saat mereka tersapu. Hati Ye Fan sangat dingin dan keras, tanpa simpati sedikit pun. Dia menyaksikan satu demi satu nyawa menghilang di antara kepalan tangan dan jari-jarinya yang berwarna keemasan, bahkan tidak mengerutkan kening. Membalas dendam untuk seorang teman lama dan mencabut tumornya, dia tidak merasa bersalah sedikit pun. Tubuhnya berubah menjadi cahaya keemasan dan membumbung tinggi ke langit, bergegas ke tempat berikutnya. Ini adalah malam pertumpahan darah. Tempat-tempat paling penting di dunia fana dan neraka telah mengalami pukulan yang menghancurkan. Pedang iblis di tangan Old Sabre Honcho berayun, dan cahaya pedang hitam menebas 3000 zang. Niat membunuh menyapu alam semesta, dan cahaya bintang mengalir ke dalam tubuhnya. Dia meretas dunia kecil, menjerumuskan orang-orang di sini ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Sebagai keturunan istana langit, dia memiliki kebencian yang besar di dalam hatinya. Dia telah menanggung penghinaan selama bertahun-tahun, dan sekarang, menghadapi kelompok musuh ini, gigi dengan gigi, darah dengan darah, dia membantai mereka semua. Dunia fana dikatakan mampu mengukur 90.000 zang dunia sekuler. Pada masa kejayaannya, mereka dapat mengabaikan dunia dan menguasai 9 surga. Mereka memiliki 9 dunia tersegel kecil, tapi sekarang, mereka runtuh satu per satu. Neraka, yang paling kuat, sebanding dengan sekelompok dewa yang jatuh. Memegang pedang dewa yang meneteskan darah, mereka memenggal kepala orang-orang suci di dunia. Neraka itu sangat menakutkan dan berdarah, dan memiliki total 18 lapisan, atau 18 dunia kecil. Sungai waktu mengalir, dan sekarang, mereka masih jauh dari kondisi puncaknya. Sejak zaman kuno, sejumlah dunia tersegel kecil telah dihancurkan, tetapi mereka masih meninggalkan beberapa fondasi yang paling kokoh. Kelima Master, Dongfang Ye, Old Sabre Honcho, Li Tian, Yan Yixi, dan Yao Yue Kong, telah mencapai alam dao pemotongan di surga bumi. Sekarang mereka mengendalikan alat perang sage kuno, mereka tidak terkalahkan, dan masing-masing dari mereka dapat membunuh musuh mereka. Terutama Li Tian, dengan Tungku Dewi, artefak sage agung Zonggu, dia telah menghancurkan dua dunia kecil misterius sendirian. Di depan kekuatan absolut, segala sesuatu yang lain adalah ilusi. Tungku ilahi sage agung era kuno menyerang. Api Li meluap ke langit, dan esensi matahari meluap ke segala arah, membakar segala sesuatu di dunia. Darah telah menguap, dan tulang-tulang telah menjadi tanah hangus. Orang-orang dari istana surgawi membunuh dengan cara mereka sendiri ke wilayah tengah, karena istana paling kuno dari dua dinasti ilahi berada di arah itu. Itu akan menjadi medan pertempuran terakhir. 3 kapal induk bergemuruh. Li Heishui, Little K.R., Wu Zongtian, dan Ye Tong meneteskan air mata saat mereka membunuh untuk membalaskan dendam orang yang mereka cintai. Sinar cahaya dewa melesat keluar, dan rune dao menyelimuti area tersebut. Jeritan, memohon belas kasihan, dan mayat-mayat orang mati saling terkait satu sama lain, memainkan lagu yang menenangkan jiwa. Malam tanpa tidur, malam darah dan tulang, dan malam yang mengejutkan ditakdirkan untuk dicatat dalam catatan sejarah karena ini adalah akhir dari sebuah era. Pembunuhan terus berlanjut, dan pertumpahan darah terus berlanjut. Para pembunuh dari dua dinasti dewa kuno meraung dan melawan hingga pedang mereka patah dan tubuh mereka runtuh, tetapi hasilnya tidak dapat diubah. Sama seperti bagaimana mereka telah menghancurkan fondasi orang lain di masa lalu, hal yang sama terjadi pada mereka malam ini. Ini adalah sebuah siklus. Bunuh. Teriakan pembunuhan mengguncang langit. Tidak ada pembunuh yang bisa melarikan diri. Ini adalah pukulan yang menghancurkan, dan orang-orang dari Istana Bintang bertekad untuk membunuh semua anggota tingkat tinggi dari dua dinasti ilahi. Api perang mencapai langit, dan darah mewarnai tanah. Dari wilayah selatan ke wilayah utara, dan kemudian ke wilayah tengah, seluruh wilayah timur tersapu bersih. Leluhur, beristirahatlah dengan tenang.
Hari ini, kami akan menghancurkan neraka dan dunia manusia. Kami akan membawa kembali tengkorak kalian dan membiarkan kalian beristirahat dengan tenang. Orang-orang dari Istana Langit bukan satu-satunya yang bertarung. Keluarga Ji, Tanah Suci Danau Giok, Istana Iblis Langit, Tanah Suci Cahaya Berombak, Keluarga Jiang, Tanah Suci Dao Yi, dan yang lainnya telah menerima pemberitahuan di saat-saat terakhir dan datang untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Bunuh. Leluhur generasi ke-49, harap tunggu. Kami akan menyambutmu kembali dan menguburmu di pemakaman keluarga. Bunuh. Balaskan dendam nenek moyang kita. Bunuh semua algojo ini, hapuskan penghinaan ini, dan kembalikan jasad leluhur kita. Teriakan pembunuhan mengguncang langit. Dunia manusia dan 18 lapisan neraka runtuh. Bagaimana mereka bisa melawan pasukan seperti itu? Bumi bergetar. Ribuan tentara dan kuda berderap melintasi langit. Seolah-olah 100.000 tentara dan jenderal surgawi menyerbu dan turun ke dunia. Terlepas dari apakah itu karena ketulusan atau karena ketidakberdayaan, tanah suci di tanah terbuang timur semuanya mengirim orang. Ini adalah kekuatan yang tidak bisa diabaikan. Beberapa orang membawa senjata ilahi dan memulai pembantaian malam ini. Senyuman dingin muncul di sudut mulut Ye Fan. Dia berjalan sendirian di wilayah utara yang dingin dan tandus dan menghancurkan dunia kecil kelima. Bulan yang cerah menggantung tinggi di langit. Itu dingin dan sunyi. Dia berdiri di atas tebing dan melihat ke kejauhan. Fondasi dunia manusia dan neraka di wilayah utara telah sepenuhnya dimusnahkan olehnya. Weng, kekosongan itu bergetar. Dia melangkah ke gerbang alam di bawah sinar bulan dan bertemu dengan wilayah tengah untuk memulai ekspedisi terakhir. Ini adalah tempat yang damai. Di tengah malam, teriakan anjing liar dan teriakan burung hantu malam bisa terdengar dari kejauhan, membuat tempat ini tampak lebih dingin. Tidak ada yang peduli dengan pemakaman massal itu. Masih ada beberapa mayat yang dibuang tanpa ampun ke padang gurun untuk digerogoti oleh anjing-anjing liar. Tidak ada yang akan mengira bahwa ini adalah pintu masuk ke istana kuno dinasti Dewa Neraka. Fondasi leluhur yang paling tak tergoyahkan ada di sini. Itu kotor dan berantakan. Itu dekat dengan kota kecil yang terbelakang. Itu sangat biasa-biasa saja. Mayat-mayat orang mati dan hewan dibuang di sini. Siapa yang menyangka bahwa neraka akan mentolerirnya? Neraka selalu mengabaikannya dan berada di tengah-tengah pemakaman massal yang kotor. Selama puluhan ribu tahun, dunia ilahi yang kecil ini tidak pernah ditemukan oleh siapapun. Itu teratur dan stabil, dan tidak ada yang mengetahuinya. Anjing hitam besar itu sudah berjalan di sekitar tempat ini puluhan kali. Orang suci pembunuh, Jizi, dan pangeran suci berdiri diam. Bahkan mungkin ada seorang suci yang memegang garis dalam kegelapan. Semua orang memiliki pola formasi pada mereka untuk mencegah aura mereka bocor dan memperingatkan musuh. Semua orang sangat berhati-hati, dan mereka akan memulai serangan terakhir. Beritahu orang-orang di Tanah Sage Agung untuk datang ke sini. Gerbang kerajaan terbuka, dan berita menyebar. Tidak lama kemudian, sekelompok orang bergegas, membentuk massa hitam. Beberapa orang membawa Sein Tools. Tanah Suci Cahaya yang Berombak, Keluarga Jiang, Tanah Suci Danau Giok, Keluarga Ji, dan yang lainnya semuanya memiliki cara mereka sendiri untuk menyembunyikan aura mereka. Namun, tidak perlu bersembunyi sekarang. Pertempuran terakhir telah tiba. Anjing hitam besar adalah yang pertama menyerbu dan mematahkan formasi, diikuti oleh Qiluo, Ye Fan, Jizi, Pangeran Suci, dan Longma. Di belakang mereka adalah pasukan dari berbagai negeri. Pertempuran hebat tiba-tiba pecah. Setelah melewati pintu masuk formasi ilusi, ada tanah yang luas dengan vegetasi yang rimbun. Tebing batu menjulang tinggi, dan kabut ungu menggulung. Gunung-gunung itu aneh dan megah. Serangan musuh. Jeritan yang menusuk telinga terdengar. Sebenarnya ada tingkat raja yang menjaga gerbang gunung, dan dia segera memberikan alarm. Namun, itu tidak berguna. Ye Fan memimpin dan bergegas mendekat seperti naga sejati yang membumbung tinggi di langit. Tinjunya keras dan berat, dan dalam sekejap dia mengayunkan kakinya, kekosongan itu runtuh. Dia sangat cepat. Dia menggunakan teknik barisan, dan formasi di depannya tidak ada apa-apanya. Kidarah emas melonjak seperti lautan, dan dia menghancurkan pertahanan tingkat raja dengan satu hentakan, menghancurkan penghalang cahaya. Kultivasi orang ini sangat dalam, dan dia awalnya bersembunyi di kehampaan. Namun, di depan Ye Fan, dia tidak punya tempat untuk bersembunyi, dan dia menyerang dengan alat dao tingkat raja dengan panik. Di bawah hentakan Ye Fan, meskipun tingkat raja itu ilahi dan kuat,
dan dihormati sebagai Raja Pembunuh, dia masih tidak bisa memblokirnya, dan alat daunnya hancur. Cahaya berdarah melonjak. Ye Fan sangat kejam, dan kakinya menembus dada tingkat raja. Pada saat lututnya ditekuk, dia menghancurkan dahinya dan membunuh roh primordialnya. Sua. Ini secepat kilat, dan Ye Fan hampir bergegas dalam sekejap. Dia tidak berhenti sama sekali, dan tingkat raja meledak. Darah berceceran di mana-mana, dan dia mati begitu saja. Peng. Bunuh. Bunuh. Hancurkan dunia bawah, kembalikan tulang-tulang ilahi nenek moyang kita, hapuskan semua rasa malu dan penghinaan. Raungan marah terdengar. Terlepas dari apakah orang-orang di Tanah Sage Agung tulus atau tidak, ketika mereka tiba di sini, mereka semua digerakkan oleh jenis energi darah ini. Teriakan perang mengguncang langit. Semua orang bergegas maju bersama. Semua jenis kereta perang bergemuruh, dan binatang buas merobek-robek langit. Anak panah dewa melesat satu demi satu, terbang menuju batasan-batasan itu. Hong! Hamparan demi hamparan cahaya ilahi terbang keluar, jejak dao muncul satu demi satu. Ledakan yang menghancurkan meledak, energi meluap ke langit, menyilaukan dan menyilaukan. Ini adalah alam ilahi kecil, yang dikabarkan telah ditinggalkan oleh dewa kuno. Itu ditemukan oleh orang-orang dari dunia bawah, dan kemudian berubah menjadi basis leluhur yang penting. Justru karena itulah alam kecil ini kokoh dan abadi, sulit untuk dihancurkan. Untuk semua kekuatan besar, itu adalah bagian dari tanah ilahi. Ini adalah tanah yang berharga. Jika istana surgaku mendirikan sekte di atas reruntuhan ini, sekte itu akan berkembang selama 10.000 generasi. Alam ini akan sulit ditembus. Membunuh Sein Qiluo berkata. Siapa yang berani mengganggu dunia bawah? Para dewa akan sangat marah. Semua orang akan membayar dosa mereka dengan darah, kalian semua akan jatuh. Raungan yang sangat besar terdengar, seolah-olah dewa kuno mengaum, mengguncang banyak orang sampai darah dan ki mereka melonjak. Bahkan ada lebih banyak orang yang langsung meledak, mati dengan cara yang kejam pada saat itu juga. Ini adalah gelombang surga yang meluap-luap dengan kekuatan suci. Di tanah yang luas di depan, seekor binatang batu mengaum. Kekuatan suci yang dahsyat dilepaskan darinya. Ia membuka matanya yang berdarah. Ini adalah gunung yang melindungi binatang batu, sebuah patung yang ditempatkan di depan gerbang dunia bawah. Bentuknya seperti naga batu, tetapi ia hidup kembali, seolah-olah itu adalah jenis bentuk kehidupan kuno yang hidup kembali dari masa lalu. Ini adalah boneka tingkat suci, siapa sangka bahwa dunia bawah akan meninggalkan benda semacam ini. Ini benar-benar terlalu berharga. Sayangnya, ada kehendak dan jejak jiwa mereka yang terukir di atasnya, tidak dapat digunakan oleh kita. Qiluo menggelengkan kepalanya. Kalau begitu mari kita bunuh, hancurkan sepenuhnya. Ye Fan, Ji, dan Pangeran Suci mengambil tindakan bersama, menginjak langit. Mereka semua menghasilkan artefak suci, melawan naga batu ini bersama-sama. Kiang. Retak-retak-retak surgawi dao. Dentang. Kaisar suci berubah menjadi makhluk abadi perang. Hong. Tubuh dewa yang menentang langit. Tiga tokoh tingkat pangeran kekaisaran yang hebat beraksi bersama. Sekarang, mereka semua bisa melawan orang suci, jadi kekuatannya secara alami sangat kuat hingga ekstrim, memekakkan telinga. Di dalam layar cahaya yang menakutkan, naga batu itu mengaum dengan marah, meraung, dan meronta. Pada akhirnya, ia berteriak dalam kesedihan, dan kemudian hancur berantakan. Tubuh tingkat sucinya meledak. N. Chapter 1200 Neraka. Kepala naga batu itu jatuh ke bawah, dan tubuhnya yang kokoh dan kuat juga hancur, meledak ke segala arah. Kekuatan tingkat Sein menyebar seperti pedang yang membelah langit, menghancurkan ratusan gunung dan mengubah ribuan bukit menjadi abu. Killing Sein Qiluo menebas kekosongan dengan jarinya, dan retakan hitam besar muncul. Dia menyalurkan semua kekuatan penghancur ke dalamnya, atau semua orang yang hadir akan terpengaruh. Orang-orang Sage Agung semuanya menghirup udara dingin. Tiga pangeran benar-benar telah menghancurkan boneka tingkat Sein di tempat. Apa artinya ini? Mereka bisa membunuh Sage sungguhan. Dentang. Lonceng tembaga berbunyi, berdering selama beberapa ratus li. Seluruh dunia ilahi kecil dipenuhi dengan niat membunuh, energi pedang berkelok-kelok. Puluhan ribu garis terbang, meretas ke arah ini. Salah satu kereta perang Purple Mansion Secret Land hancur menjadi debu, dan para ahli di dalamnya langsung berubah menjadi kabut berdarah. Pedang ki segudang angin dan awan ilusi naik, dan cahaya warna-warni melesat di langit. Bahkan dari jauh, orang-orang akan merasakan sakit di tubuh mereka, dan rambut mereka akan dicukur abis.
Selama lebih dari 100.000 tahun, tidak ada orang luar yang pernah masuk. Ini adalah dunia kematian, tempat tinggal para orang suci kuno di dunia bawah. Meskipun tidak lagi mulia, tempat ini masih mengejutkan dunia dan penuh dengan niat membunuh. Tidak peduli siapapun yang datang untuk menyerang, mereka tidak akan bisa maju tanpa membayar harga darah. Siu. Sebuah swordki yang tebal, yang terlihat seperti puncak gunung hitam, menyapu dan memotong lebih dari 10 orang di Danau Giok menjadi pasta berdarah di tempat. Hal ini menyebabkan ledakan seruan, dan orang-orang lainnya dengan cepat mundur. Boom! Tanah suci Yao Guang mengalami pukulan berat. Pedang besar jatuh dari langit dan memotong lebih dari selusin tokoh legendaris menjadi pasta daging. Ini adalah bencana yang mematikan. Rentetan demi rentetan energi pedang penghubung surga terbang keluar, tebal seperti gunung, hampir mencapai tingkat orang suci. Tidak diketahui apakah mereka dilepaskan oleh formasi kuno, atau jika mereka ditebang oleh seseorang. Qi Luo melolong panjang. Gelombang suara itu seperti gelombang lautan saat mereka menelan bagian depan dan memblokir semua pedang Qi. Dia memegang garis di sini saat dia dengan hati-hati menatap kedalaman dunia yang dalam, menjaga dari musuh yang paling menakutkan. Boom! Asap dan debu membumbung tinggi ke langit di depan. Sebuah wilayah pegunungan diratakan, tapi energi pedang itu tak ada habisnya, masih menyerang. Bunuh! Pangeran Suci mengeluarkan raungan panjang dan melompat beberapa kilometer ke dalam cahaya pedang. Dia mengacungkan gada hitamnya dan menyerang ke segala arah. Gemuruh! Gunung besar itu seperti selembar kertas, tidak mampu menahan bahkan satu serangan pun. Jika tidak berubah menjadi abu, itu akan dikirim terbang seperti sedotan beras. Sejumlah besar pola dao dihancurkan secara paksa olehnya. Jizi berjalan maju, bergerak melalui kehampaan. Dengan mengangkat tangannya, beberapa lusin punggung gunung terlempar, melemparkannya ke kedalaman neraka, menetralisir serangan di sini. Seluruh tubuh Ye Fan seperti kaca ilahi, dikelilingi oleh cahaya yang cemerlang. Dengan setiap langkah, sebuah gerbang emas disangga. Senjata tak berujung terbang, menyapu ke depan. Teriakan pedang berdentang mengguncang langit, merobek langit dan bumi. Suara lonceng yang berkepanjangan mengguncang langit, dan ketika riak menyebar, menghancurkan segalanya. Pagoda naik dan turun, menghancurkan tanda dao dan melenyapkan niat membunuh. Pangeran Suci, Jizi, dan Ye Fan bergerak bersama, bekerja sama dengan formasi pembunuhan Kaisar Hitam, secara paksa mengukir jalan. Darah memercik keluar. Korban pengadilan pembunuh ilahi melebihi 100 orang, dan sejumlah besar pembatasan yang menakutkan juga ditembus. Mereka yang masuk ke neraka tidak akan bisa kembali. Mereka akan jatuh di sini, selamanya tidak dapat bereinkarnasi. Sebuah suara menakutkan terdengar. Lelucon apa ini? Neraka sudah terungkap, jadi apa artinya sekarang? Kehancurannya sudah dekat, namun kau masih berani mengancam kami. Tetua tertinggi keluarga Jiang mencibir. Di masa lalu, Tanah Suci takut pada kalian semua karena mereka tidak tahu tentang sarang kalian dan tidak bisa menjaganya. Sekarang, tidak ada satupun dari kalian yang bisa pergi. Sebuah fosil hidup dari Tanah Suci yang besar berteriak. Dewa, tolong buka matamu dan lahaplah darah semua orang. Pengorbanan telah disiapkan, jadi nikmatilah sepuasnya. Suara suram itu terdengar lagi. Jenis nada ini sangat aneh, sangat dingin, membuat seseorang merasakan aura yang mengerikan, merinding kecil muncul di kulit mereka. Berpura-pura menjadi misterius dan menipu. Sebelum metode Dao yang dapat meretas dunia, semuanya kosong. Kehancuran neraka sudah dekat. Kaisar Hitam meraung. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan 365 panji-panji besar, menutupi langit dan menutupi bumi. Asap membumbung tinggi, membunuh tanpa henti saat menyapu keluar. Harus dikatakan bahwa pertahanan neraka sangat mencengangkan. Hanya wilayah luarnya saja yang sudah menyentuh formasi ilahi kuno, menakutkan tak tertandingi. Dari waktu ke waktu, niat membunuh yang menghancurkan surga terbang. Orang-orang di Tanah Suci mengeluarkan teriakan tanda bahaya. Dalam sekejap mata, beberapa lusin orang terpotong-potong tubuhnya, runtuh ke dalam genangan darah. Wajah semua orang pucat pasi. Bahkan pada saat yang paling genting, sarang yang belum pernah muncul sejak zaman kuno ditemukan oleh orang-orang di dunia, orang-orang neraka masih melawan dengan punggung menempel ke dinding. Jika ini terus berlanjut, bahkan jika mereka berhasil menjatuhkan dunia ilahi yang kecil ini, korban jiwa akan tetap menjadi bencana. Lapisan pembatasan lain telah ditembus. Semua orang maju melalui wilayah pegunungan yang hancur. Dunia ilahi kecil ini sangat kokoh. Ada pola formasi di mana-mana, padat dan penuh dengan niat membunuh tanpa akhir.
Gunakan kapal induk kosmos untuk menghancurkan tempat ini, kata Ye Fan. Desa surgawi memiliki 3 kapal induk, tetapi karena ruang di sini terbatas dan terlalu berbahaya, mereka hanya memiliki Li Heishui yang mengendalikan 1 kapal untuk mengikuti mereka. Hong! Sejumlah besar cahaya terbang keluar, menenggelamkan semua yang ada di depan mereka, hampir menghancurkan tempat ini sepenuhnya. Simbol-simbol yang berkobar mengukir diri mereka sendiri di dalam kehampaan. Ini adalah senjata dao besar milik kapal induk, yang menunjukkan kekuatan besar. Itu seperti pedang tajam yang memotong rumput, satu sapuan menyapu semuanya. Semua jenis batasan dengan cepat runtuh. Ye Fan dan yang lainnya terus-menerus menerobos 8 lapisan bahaya. Ketika mereka mencapai lapisan ke-9, mereka tidak bisa menerobos lebih jauh. Mereka dapat dengan jelas melihat sosok orang-orang pengadilan ilahi pembunuh, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Di daerah pegunungan itu, kabut hitam naik dalam bentuk spiral, awan gelap menutupi segalanya. Seolah-olah gerbang neraka telah dibuka, aura kematian menutupi langit dan bumi. Formasi kuno yang sempurna yang ditetapkan oleh seorang Raja Suci. Kaisar hitam ketakutan, matanya yang besar melebar, cahaya memancar ke segala arah saat mereka membuka dan menutup. Semua orang mengalami masalah besar. Formasi kuno ini telah ada selama ratusan ribu tahun, namun hanya sebagian kecil saja yang rusak, sulit untuk ditembus. Berikan aku Tungku Dewi. Killing Sein berbicara. Li Tian menyerahkannya. Ye Fan, Ji Zi, dan Pangeran Suci berjalan, mengaktifkan artefak magis kelas atas Grid Sage kuno bersama dengan Qi Luo, meledakannya ke depan. Serang di sana. Kaisar hitam menunjuk. Celah muncul di antara alisnya, mata vertikal itu mampu melihat melalui formasi, mencari kelemahan dan kekurangan. Hong, kaca. Sebuah suara yang menakutkan terdengar. Sebuah retakan besar dengan paksa meretas formasi Raja Suci, jejak dao di sana dilenyapkan. Api dari Tungku Dewi meluap ke langit, seolah-olah akan memurnikan seluruh dunia ini. Api itu menembus tempat ini, membuka jalan kehidupan. Tanpa diragukan lagi, konsumsi artefak magis Grid Sage kuno sangat luar biasa. Jika orang lain yang melepaskan serangan sekuat itu, kemungkinan besar mereka akan tersedot habis. Kulit Ye Fan dan yang lainnya perlahan-lahan kembali normal saat mereka menarik dan menghembuskan nafas. Mereka baik-baik saja, terus menyerang ke depan. Ah! Teriakan menyedihkan terdengar saat orang-orang dari berbagai tanah suci membunuh jalan mereka, menyerang orang-orang dari dinasti Dewa Neraka tanpa ampun. Di tempat ini, pola dao formasi menurun tajam, dan kekuatannya tidak sekuat itu. Semua orang bisa melewatinya dan mengejar para pembunuh. Ada yang tidak beres. Rambut Ye Fan berdiri tegak. Dia memiliki firasat buruk, karena mereka telah mencapai bagian terdalam dari dinasti Dewa Neraka, tetapi mereka tidak melihat istana tulang putih yang legendaris. Kami telah menyerang, tapi di mana Killing Sein neraka itu? Mengapa kultivasi tertinggi hanya Raja Penyempurna yang kita lihat di awal, dan ada juga boneka naga batu? Di mana raksasa lainnya? Mundur dengan cepat. Tidak bagus, kita mungkin dalam masalah. Ekspresi semua orang berubah. Ada hamparan tanah yang luas di depan mereka, seolah-olah sebuah bangunan kuno telah tumbang, hanya menyisakan jejak. Jelas, itu seharusnya adalah istana yang paling kuno, tapi sudah tidak ada lagi. Seluruh dunia roh ilahi tampaknya telah ditinggalkan, dan tidak ada satupun raksasa dari dinasti Dewa Neraka yang muncul. Pergi. Longma adalah orang pertama yang mengambil platform formasi. Dia membuka gerbang alam dan ingin melarikan diri. Tanpa formasi Raja Suci untuk memblokir mereka, pergi seharusnya tidak menjadi masalah. Namun, dia langsung tertegun. Gerbang alam baru saja dibuka, tapi diam-diam dihancurkan lagi. Dia tidak bisa melarikan diri. Yang lain juga mengalami masalah yang sama. Apa yang terjadi? Meskipun tidak banyak orang dari berbagai tanah suci, masih ada 5-600 orang secara total. Itu adalah kekacauan. Sosok yang layu muncul dan menghela nafas. Dia seperti hantu, dan barusan, dia benar-benar menghindari indera ilahi semua orang. Itu adalah orang suci pembunuh dinasti Dewa Neraka. Seseorang berteriak. Mata Qi Luo berkedip-kedip. Pedang transformasi darah di tangannya meningkat secara eksplosif, dan akan menebas kapan saja. Namun, setelah melihat dengan seksama, dia berhenti. Killing Sein yang seperti hantu itu berkata pada dirinya sendiri, pada akhirnya, ini masih merupakan kemunduran neraka kita. Jika itu terjadi selama masa kejayaan era purba, bahkan jika kita tidak memiliki kartu truf, 10 orang suci kuno belum tentu bisa menjatuhkan kita. Itu hanya bayangan, kata Ye Fan.
Dia bisa menghancurkan bayangan yang ditinggalkan oleh Killing Sein dengan satu pukulan. Hehe. Semuanya, kalian harus melanjutkan perjalanan. Aku tidak menyangka kalian akan benar-benar bisa menemukan tempat ini. Ini adalah pertama kalinya sejak zaman kuno. Kau selalu bisa hidup lebih lama jika kau berhati-hati. Kalian semua, mati. Mata Killing Sein sangat menakutkan. Langit dan bumi di sekitarnya tiba-tiba berubah, dan itu menekan ke depan. Api Dao berkobar, berubah menjadi sangkar yang ingin membakar semua orang menjadi abu. Ah! Teriakan menyedihkan segera terdengar. Dalam sekejap, sejumlah besar orang dari berbagai tanah suci meninggal atau terluka. Mereka tidak bisa melawan dan berubah menjadi abu. Pola formasi Sage Agung kuno. Kaisar Hitam berkata dengan kaget. Ketika semua orang mendengar ini, wajah mereka semua berubah menjadi seputih salju. Dunia ilahi kecil sedang dikompresi, dan sebenarnya ada pola Dao tingkat Great Sage yang tercetak di atasnya. Seluruh dunia misterius adalah formasi pembunuh raksasa. Sayang sekali. Akan lebih bagus jika 7 atau 8 orang suci masuk. Dengan begitu, itu akan sia-sia. Namun, memiliki 3 pangeran kekaisaran sudah cukup. Orang suci pembunuh neraka yang hanya tinggal kulit dan tulang berkata dengan jahat. Kau benar-benar bersedia berpisah dengannya. Menggunakan formasi Great Sage kuno seperti ini, dunia ilahi kecil yang langka ini akan runtuh. Fosil hidup dari tanah suci yang besar berkata dengan ekspresi cemas. Tidak ada cara bagi mereka untuk melarikan diri. Dunia ilahi kecil menghasilkan batu dunia, dan kami menggalinya. Itu adalah esensinya, dan itu dapat digunakan untuk membuka kembali dunia misterius di masa depan. Baiklah, kalian semua bisa melanjutkan perjalanan. Bayangan pembunuh neraka berteriak. Dia bergabung ke dalam formasi, dan niat membunuh yang menakutkan meletus. Hong! Ah! Teriakan menyedihkan terdengar. Kehidupan berkembang. Lebih dari setengah dari beberapa ratus orang tewas dalam sekejap mata. Darah mengalir di mana-mana. Di depan formasi Great Sage kuno, para kultivator menjadi lemah seperti semut. Mereka seperti gandum yang ditebang, jatuh dalam barisan. Hong! Yan Yixi mengeluarkan raungan yang jelas, mengaktifkan tungku Dewi. Dia membuka tutupnya dan menelan Litian, Longma, Kaisar Hitam, kapal induk, dan semua orang dan artefak lain yang bisa diambil. Ini adalah bencana yang mematikan. Tungku Dewi dapat memblokir serangan formasi kuno Sage Agung, tapi bahkan setelah semua orang jatuh ke dalam, mereka masih tidak dapat melarikan diri dari bahaya. Energi melonjak, dan artefak Sage Agung bergetar. Meskipun tungku ilahi tidak rusak, semua orang tidak bisa menerimanya. Banyak orang berubah menjadi pasta berdarah di dalam tungku. Ekspresi Ye Fan sangat dingin. Dia mengeluarkan kuali hijau dan memegangnya di tangannya, memblokir di depan semua orang untuk melindungi dirinya sendiri. Ketika fluktuasi level Great Sage melonjak, kuali hijau akhirnya melepaskan cahaya abadi yang kabur, menghalangi energi yang meluap dari surga. Hong! Dunia ilahi yang kecil tidak dapat menahan kekuatan formasi Great Sage dan akhirnya runtuh. Cahaya ilahi menyelimuti para korban yang selamat saat mereka bergegas keluar. Kaisar Hitam berjuang untuk melepaskan diri dari cahaya ilahi. Seluruh tubuhnya berlumuran darah saat dia jatuh ke tanah. Dia meraung, formasi pembunuhan tak tertandingi yang dipersiapkan dengan cermat oleh Kaisar ini bahkan belum digunakan, namun aku hampir terbunuh oleh seseorang. Ekspresi Ye Fan sangat dingin. Saya baru tahu bahwa dinasti Dewa Kuno sulit untuk dihancurkan. Bahkan jika mereka tidak semulia sebelumnya, mereka masih sangat berbahaya. Namun, mereka tidak akan bisa lepas dari bencana ini.